banyak sudah umat Islam yang pergi hijrah ke Madinah, tinggal beberapa orang saja termasuk Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib bersama Abu Bakar. Maka Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Abu Bakar diminta oleh Nabi siang itu juga untuk siap-siap, kita akan berangkat untuk pergi ke Madinah malam ini juga. Maka semuanya sudah dipersiapkan oleh Nabi. Nah, disinilah kenapa hijrah Nabi itu begitu mencekam, kemudian tidak langsung intervensi dari Allah, kirim buraq, datangkan malaikat Jibril supaya bawa itu Muhammad, selamatkan, keluarkan dari kepungan bangsa Quraisy ini yang hendak membunuh Nabi SAW. Bisa nggak Allah begitu? Sangat bisa. Tapi itu tidak dilakukan sama Allah. Padahal situasinya begitu mencekam. Kenapa tidak disediakan exit plan oleh Allah ya, dengan cara seperti halnya Isra dan Mi'raj? Disinilah pelajaran mahal buat kita. Nabi mengajarkan kepada kita dan Allah hendak menunjukkan kepada kita umat Rasulullah SAW agar kita mencontoh tauladan Rasulullah SAW. Jangan kita mengandalkan mukjizat, jangan mengandalkan campur tangan Allah semata-mata, tapi Anda harus berusaha, Anda harus merencanakan, Anda harus memutuskan, Anda harus matang dalam menyiapkan segala sesuatu. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Siang hari itu di Abu Bakar dirancang planning untuk hijrah. Jadi selama 3 hari itu setelah keluar dari Mekah itu harus ada yang suplai makanan. Maka dipilihlah orang kafir, orang musyrik jadi guide Nabi, ya, dibayar oleh Rasulullah SAW. Karena dia yang tahu rute perjalanan menuju Madinah dari Mekah itu dengan rute yang tidak pernah dilewati oleh orang-orang Quraisy ketika berdagang dari Mekah ke negeri Syam atau sebaliknya. Siapa yang mensuplai logistik? Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, anak perempuannya, lagi hamil besar, perempuan. Ini juga ngecoh, ya, orang-orang Quraisy ya akhirnya terkecoh. Apain perempuan pergi 8,5 kilo dari Mekah itu ke Gua Thur, itu kurang lebih 8,5 kilo bawa makanan. Gak ada yang menyangka kalau dia itu, perempuan ini, membawa makanan, suplai logistik untuk Rasul dan Abu Bakar. Bawa roti, bawa susu kambing, bawa minyak, ya, bawa daging. Abu Bakar menyewa lagi, suruh pembantunya Amir bin Fuhairah untuk bawa kambing-kambing untuk mengikuti jejak langkahnya Asma dan Abdullah bin Uraikid ini untuk apa? Menyapu, menghilangkan bekas-bekas jejak kaki mereka. Jejak kaki Rasulullah, jejak kaki Abu Bakar, jejak kaki Abdullah bin Uraikid, jejak kaki kendaraannya. Itu semua dihapus oleh kawanan gembala kambing ini. Itu Amir bin Fuhairah yang mimpin operasi intelijen. Ketika hijrah itu ada intervensi dari Allah. Pertama, ketika Nabi keluar dari rumahnya subuh-subuh, pagi-pagi buta, itu pemuda-pemuda Quraisy ini kan sedang berkumpul mengelilingi rumah Rasulullah, pagar betis, Pak. Nabi keluar pintu itu, situlah intervensi dari Allah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi tebarkan debu, tanah, pasir wajah mereka sehingga mereka yang masih sehat-sehat, masih melek-melek itu begadang itu, Pak. Itu enggak ngeliat apa-apa. Hilang, kosong pandangannya. Lewat Nabi dengan selamat. Yang kedua, ketika Nabi sudah masuk Gua Thur, dikejar, ya. Ini gua ini kecil, sempit, hanya untuk muat 2 orang dan tidak dalam. Kalau orang dari atas nengok ke bawah kelihatan. Maka disitulah ada intervensi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hadirkan di situ burung merpati lagi bertelur. Kemudian di mulut guanya, gua kecil itu sarang laba-laba. Maka ketika rombongan, ya, pasukan penyerbu ataupun yang mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini cari keberadaan mereka berdua ini sampai di depan gua itu, kalau tidak ada 2 makhluk ini yang Allah siapkan, pasti ketangkap. Situlah intervensi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Badar, ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita kembali dapat berjumpa, bertatap muka, bersilaturahim. Setelah saya izin mohon maaf bulan yang lalu tidak dapat mengisi kegiatan ini atau pengajian rutin kita di Rabu pekan keempat, karena saya waktu itu sedang berada di Makassar safari dakwah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah, ya, tanggal 30 Juli insya Allah kita sudah masuk tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah, ya. Maka mari kita sama-sama bermuhasabah sebagai umat Rasulullah SAW, mempersiapkan diri kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah ini. Kita harus senantiasa introspeksi, ya, sudah sejauh mana kita menjalani kehidupan kita ini di tahun 1443 Hijriah, dan bagaimana pesan-pesan dari hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi hijrah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, ya. Pengikutnya masih sangat sedikit. Beliau senantiasa menghadapi dalam tempo 13 tahun ini masa-masa yang sangat sulit, ya. Tapi kemudian setelah berbagai macam ujian dan cobaan itu, ada peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita tahu biasanya diperingati tanggal 27 Rajab. Meskipun ulama banyak berbeda pendapat kapan sebenarnya terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini atau mukjizat Isra dan Mi'raj. Kita tahu Isra dan Mi'raj itu perjalanan yang luar biasa, jaraknya sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu saja kalau ditempuh dengan perjalanan darat dengan onta itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan pergi, belum baliknya. Kemudian dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratil Muntaha, itu sudah di luar jangkauan nalar kita. Berapa jarak dari titik berangkat Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Perjalanan yang luar biasa ini ditempuh dalam waktu singkat. Pertanyaannya, kenapa perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah kok tidak sesingkat Isra dan Mi'raj? Kan Nabi ini jadi buronan. Nabi SAW itu sejak Bai'atul Aqabah kedua, puncak dari permusuhan kaum kafir Quraisy, itu dijadikan DPO. Karena kesabaran para pemimpin Quraisy Makkah itu sudah mencapai puncaknya. Mereka lalu bersepakat bagaimana menghabisi Islam ini. Tidak bisa dengan mengintimidasi dan menyiksa umat Islam yang sedikit itu. Tidak bisa juga dengan pemboikotan, tidak bisa juga dengan penyiksaan, malah banyak mendapatkan simpati dari masyarakat Mekah dan orang-orang Arab yang datang setiap tahun haji ke Mekah. Karena dulu zaman jahiliyah juga ada musim hajinya, meskipun hajinya itu sudah bercampur dengan kemusyrikan. Jadi kabar Muhammad SAW putra Abdillah ini membawa risalah baru, risalah yang menyempurnakan semua nabi dan rasul di akhir zaman, itu tersebar
ketika musim haji. Bai'atul Aqabah itu setelah selesai musim haji, Nabi menerima bai'atnya orang-orang Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj, sebanyak kurang lebih 83 orang, laki-laki dan perempuan. Ya. Maka para pemuka Quraisy Mekkah berkumpul menggelar rapat darurat, ya, rapat pleno, tapi nggak tahu itu malam-malam, tengah malam buta atau pagi-pagi ya. Ya, itu negerinya lain, itu Mekah, bukan negeri kita. Bermusyawarah untuk menentukan bagaimana pukulan terakhir yang bisa menghancurkan Islam ini. Mereka sepakat bahwa Muhammad ini harus dibunuh, ya. Muhammad harus dibunuh, dieksekusi. Tapi bagaimana caranya? Ini yang mereka kemudian kebingungan. Kalau dibunuh oleh satu orang eksekutor, ya, dari suku tertentu, maka itu berat urusannya, karena akan menghadapi tuntutan dari keluarga besar Bani Abdul Muttalib, bahkan juga Bani Hashim. Kalau dari utusan yang melakukan pembunuhan itu 2 orang, ya sama. Akhirnya setelah berunding cukup lama di Darun Nadwah, para pemuka Quraisy ini kemudian menyepakati mekanisme cara untuk membunuh Nabi Muhammad itu dengan harga atau ongkos yang murah dan tidak akan bisa dibayar atau tidak bisa ditebus oleh, ya, Bani Hashim. Itu adalah dengan cara seluruh suku-suku, klan-klan, kabilah dari kaum Quraisy, karena Quraisy ini kabilahnya banyak. Quraisy ini nama besar, nama kabilah besar, induk kabilahnya, dan ada cabang-cabangnya. Maka mereka mengutus satu suku kabilah itu, satu pemuda dari tiap-tiap kabilah, mereka ditugaskan untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, caranya bagaimana? Itu harus sekali tembakan. Jadi kalau pakai pistol zaman sekarang, ya, itu masing-masing satu orang pegang pistol, kemudian dalam waktu yang bersamaan serentak itu memuntahkan pelurunya. Kalau dulu pedang atau tombak, nah sekali bareng-bareng tombaknya, pedangnya diarahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Nggak ada yang melihat atau tidak ada yang bisa mengklaim ini yang bunuh si ini duluan, dari suku ini duluan. Jadi enggak. Jadi darah Nabi Muhammad itu nanti akan terbagi-bagi, ya. Kalau ingin dituntut diatnya, dituntut balasnya oleh Bani Hashim, itu akan ditanggung oleh seluruh suku dan kabilah, ya. Nah, itulah cara yang disepakati. Maka tiba saatnya Nabi SAW sudah mendengar desas-desus ini. Tadinya kan kabar ini baru rumor, katanya, ya. Keluar dari ruangan rapat, satu orang yang ikut rapat ngomong ke istrinya, ya, namanya Mama, ya. Ketemu orang di luar, jalan di tengah, ngobrol dengan penjual, pedagang, ngobrol. Ntar malam Muhammad mau dibunuh. Ya, jangan bilang-bilang ya. Ya, ini rahasia. Terus saja begitu ngomong. 1, 2 ngomong rahasia. Akhirnya jadi rahasia umum. Ya, sampai juga ke telinga Nabi SAW. Maka walaupun situasi Mekah itu mencekam pada siang hari itu, Nabi SAW pergi menemui Abu Bakar di rumahnya, ya, di waktu zuhur. Beliau setelah salat zuhur pergi ke rumah Abu Bakar, diam-diam melihat situasi kiri kanan, depan belakang,
Kemudian beliau tidak masuk ke rumah Abu Bakar melalui pintu depan, tapi melalui pintu belakang, supaya tidak atau sedikit orang yang mengetahui bahwa beliau sedang berada di situ. Sampai di rumah Abu Bakar, apa yang terjadi? Ya, Abu Bakar sudah setengah berteriak. Beliau sudah menduga, ya, apakah ini saatnya untuk hijrah? Karena setelah Baiat Aqabah yang kedua, rombongan umat Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah diberikan, ya, lokasi, ya, sudah di Sherlock sama Nabi. Ini lokasi hijrah kalian, ini Madinah, Yathrib yang subur, ya. Di tengah-tengah gurun itu ada wilayah yang hijau, banyak pohon kurmanya. Itulah Yathrib, ya, sudah di Sherlock sama Nabi sejak dari Baiat Aqabah yang kedua. Maka keluarlah satu persatu rombongan sedikit-sedikit berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, yang paling heboh ketika Umar bin Khattab mau hijrah. Ya, kalau yang lain hijrahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi, tengah gelap malam, gelap gulita. Kalau Umar itu siang-siang, petantang petenteng dia. Bawa peralatan senjatanya, perangnya. Ya. Teriak di depan Ka'bah. Siapa di antara kalian penduduk Mekah yang ingin anaknya jadi yatim piatu, yang ingin bapaknya mati, yang ingin saudaranya mati, saya bunuh. Ayo tantang saya tantang duel di belakang lembah ini. Saya mau hijrah. Mau ngapain lo? Ya, tantang sama Umar. Itu satu-satunya hijrah yang dilakukan secara terbuka. Yang lain semua sembunyi-sembunyi di Arab. Ya. Sampailah waktu setelah puncaknya, banyak sudah umat Islam yang pergi hijrah ke Madinah. Tinggal beberapa orang saja, termasuk Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib bersama Abu Bakar. Maka Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Abu Bakar diminta oleh Nabi siang itu juga untuk siap-siap, kita akan berangkat untuk pergi ke Madinah malam ini juga. Ya. Maka semuanya sudah dipersiapkan oleh Nabi. Nah, disinilah kenapa hijrah Nabi itu begitu mencekam. Kemudian tidak langsung intervensi dari Allah, kirim Burak, datangkan malaikat Jibril supaya bawa itu Muhammad, selamatkan, ya, keluarkan dari kepungan bangsa Quraisy ini yang hendak membunuh Nabi SAW. Bisa nggak Allah begitu? Sangat bisa. Ya, tapi itu tidak dilakukan sama Allah. Padahal lama sebelumnya hijrah itu perjalanan yang begitu menakjubkan. Ya, dikirim Burak, kendaraan yang super canggih, ditemani oleh malaikat Jibril, dibersihkan, dioperasi dada Rasulullah SAW, dibersihkan hatinya dengan Zam-Zam, berangkat ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratil Muntaha. Tapi peristiwa hijrah ini tidak seperti itu. Subhanallah. Padahal situasinya begitu mencekam. Kenapa tidak disediakan exit plan oleh Allah, ya, dengan cara seperti halnya Isra dan Mi'raj? Disinilah pelajaran mahal buat kita. Nabi mengajarkan kepada kita dan Allah hendak menunjukkan kepada kita umat Rasulullah SAW agar kita mencontoh tauladan Rasulullah SAW. Jangan kita mengandalkan mukjizat, jangan mengandalkan campur tangan Allah semata-mata, tapi Anda harus berusaha, Anda harus merencanakan, Anda harus memutuskan, Anda harus matang dalam menyiapkan segala sesuatunya. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Siang hari itu di Abu Bakar dirancang planning untuk hijrah. Siapa yang akan jadi guide, siapa yang akan suplai logistik. Karena Nabi merencanakan untuk bersembunyi di Gua Thaur itu sudah direncanakan 3 malam, 3 hari, untuk mengecoh orang-orang Quraisy.
Jadi selama 3 hari itu setelah keluar dari Mekah itu harus ada yang suplai makanan, logistik. Ya. Maka dipilihlah seorang gaib, orang kafir, orang musyrik jadi gaib Nabi. Ya, dibayar oleh Rasulullah SAW, dibayar oleh Abu Bakar. Ya. Untuk apa? Karena dia yang tahu rute perjalanan menuju Madinah dari Mekah itu dengan rute yang tidak pernah dilewati oleh orang-orang Quraisy ketika berdagang dari Mekah ke negeri Syam atau sebaliknya. Itu jalan yang rumit, jalan yang sulit, yang beresiko besar, ya. Maka disewa ini Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid siapa? Ya, dia adalah dari salah satu suku Quraisy yang terpandang, terkemuka, ya. Sehingga orang-orang Quraisy ini nggak akan mengira, nggak akan mencurigai bahwa salah seorang dari suku mereka itu ternyata menjadi orang bayarannya Rasulullah untuk jadi guide perjalanan. Nggak menyangka, itu di luar dugaan semua. Ya, ini planningnya luar biasa. Siapa yang mensuplai logistik? Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, anak perempuannya, lagi hamil besar, perempuan. Ini juga ngecoh, ya, orang-orang Quraisy, ya akhirnya terkecoh. Ngapain perempuan pergi 8,5 kilo dari Mekah itu ke Gua Thur, itu kurang lebih 8,5 kilo. Bawa makanan, gak ada yang menyangka kalau dia itu, perempuan ini membawa makanan, suplai logistik untuk Rasul dan Abu Bakar. Bawa roti, bawa susu kambing, bawa minyak, ya, bawa daging. Ya. Tidak ada yang menyangka, mana mungkin perempuan hamil besar, dia pergi bolak-balik 8,5 kilo kalau dihitung. Itu perjalanan sekali jalan itu berapa? 17 km. Gak mungkin. Ya, paling perempuan ini bawa bawa nampan, bawa kue gitu ya. Paling kuatnya cuma 3 kilo. Orang menyangka begitu. Ya. Perjalanan Asma binti Abu Bakar untuk memberikan makanan kemana? Ke Gua Thur itu ternyata tidak begitu saja, ya. Abu Bakar menyewa lagi, suruh pembantunya Amir bin Fuhairah untuk bawa kambing-kambing, ya, untuk mengikuti jejak langkahnya Asma dan Abdullah bin Uraikid ini untuk apa? Menyapu, menghilangkan bekas-bekas jejak kaki mereka. Jejak kaki Rasulullah, jejak kaki Abu Bakar, jejak kaki Abdullah bin Uraikid, jejak kaki kendaraannya. Itu semua dihapus oleh kawanan gembala kambing ini. Itu Amir bin Fuhairah yang mimpin operasi intelijen. Ya, itu luar biasa. Ini semua direncanakan dengan matang. Ya. Hijrah ini adalah pelajaran yang sangat mahal, berharga bagi kita. Umat Islam ini harus punya planning, harus punya strategi, harus punya perencanaan yang matang. Gak boleh berdakwah itu asal-asalan. Makanya dulu nenek moyang kita, para pendakwah Islam, ya, sejak awal abad ke-8 Masehi, 1 Hijriah, abad pertama Hijriah, dilanjutkan oleh Wali Songo, karena dianggap Islamisasi di Nusantara ini agak terlambat. Maka diutuslah Wali Songo ini oleh oleh Kesultanan Islam yang ada atau Khalifat Islam yang ada di Turki saat itu untuk lebih menggencarkan Islamisasi di Nusantara. Setelah dakwah ini beratus-ratus tahun, itu hanya ada di pesisir-pesisir melalui perdagangan-perdagangan. Nah, sekarang saatnya maka dibuatlah rencana yang matang. Jadi pendakwa-pendakwa Indonesia ini dakwahnya itu punya rencana. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara pernikahan, dengan cara kultur budaya, dengan cara masuk ke keluarga elit bangsawan, elit
kerajaan, ya, di tengah-tengah masyarakat, masyarakat pedagang, sampai kemudian berhasil mendidik seorang putra Brawijaya V, yaitu Raden Patah, kita kenal kemudian namanya. Itu kemudian sudah dipersiapkan untuk, ya, membangun sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Padahal kerajaan Islam di tempat lain sudah muncul jauh sebelumnya. 1300, 1200 di Samudra Pasai, 300 di Malaka dan seterusnya. Kutai Kartanegara itu abad ke-14 juga sebelum Jawa itu sudah ada. Jawa ini agak terlambat. Kenapa? Karena pengaruh kuat ajaran Hindu dan Buddha ini luar biasa. Maka sudah ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam metode berdakwahnya Wali Songo agar Islam ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat yang ada di Nusantara. Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapi ada intervensi juga, bukan berarti tidak ada intervensi Allah dalam peristiwa hijrah itu, ya. Ada kurang lebih 3 peristiwa ketika hijrah itu ada intervensi dari Allah. Pertama, ketika Nabi keluar dari rumahnya subuh-subuh, pagi-pagi buta. Itu pemuda-pemuda Quraisy ini kan sedang berkumpul mengelilingi rumah Rasulullah, pagar betis, Pak. Ya, pagar betis. Jendelanya, depan pintunya, belakang, kiri, kanan, semuanya di pagar betis. Di depan pintu utamanya situ sudah berbaris pemuda-pemuda. Nabi keluar pintu itu, ya, situlah intervensi dari Allah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi tebarkan debu, tanah, pasir ke wajah mereka sehingga mereka yang masih sehat-sehat, masih melek-melek itu begadang itu, Pak. Ya. Itu enggak ngeliat apa-apa. Hilang, kosong pandangannya. Lewat Nabi dengan selamat. Subhanallah. Satu, ya. Yang kedua, ketika Nabi sudah masuk Gua Thur, dikejar, ya. Ini gua ini kecil, sempit, hanya untuk muat 2 orang dan tidak dalam. Kalau orang dari atas nengok ke bawah, kelihatan. Maka disitulah ada intervensi, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hadirkan di situ burung merpati lagi bertelur. Kemudian di mulut guanya, gua kecil itu sarang laba-laba. Maka ketika rombongan, ya, pasukan penyerbu ataupun yang mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini mencari keberadaan mereka berdua ini sampai di depan gua itu, ya, kalau tidak ada 2 makhluk ini yang Allah siapkan, pasti ketangkap. Itulah intervensi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita harus usaha dulu, ada planning dulu, ada rencana dulu. Bagaimana Allah nanti menyelamatkan itu urusan Allah, tapi kita harus punya rencana dan kita jalankan rencana itu dengan sebaik-baiknya. Ini pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ketika sudah jalan nih keluar dari Gua Thur menuju Madinah, ya, dikejar juga, ketahuan juga sama ada seorang, ya, laki-laki musyrik itu kemudian mengejar dan lalu kemudian kemudian hari dia masuk Islam. Setelah Nabi lama di Madinah, lalu kemudian dia masuk Islam, Fathu Makkah. Lalu kemudian dia mendengar sabda Nabi SAW bahwa Persia itu akan ditaklukkan oleh umat Islam, ya. Pada saat peristiwa itu ketika dia memergoki Abu Bakar dan Rasulullah, dihadang mau dibunuh, maka kudanya laki-laki Quraisy ini terjerembab dan dia terpelanting jatuh. Kuda itu pedangnya diambil oleh Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang akan menyelamatkan Anda saat ini kalau saya mau bunuh, mau penggal Anda? Tidak ada. Maka sebelum, ya, itu dimaafkan oleh Rasulullah, dia akhirnya pulang. Lalu sebelum dia pulang, Rasulullah menengok lagi, wahai fulan, ya, saya barusan melihat, diberitahukan oleh Jibril
bahwa kamu nanti yang akan menggunakan perhiasan dan baju kebesaran, baju kaisar Persia yang akan ditaklukkan oleh umatku ini. Dan itu terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, yang menaklukkan Persia, dapat ghanimah, harta rampasan, seluruh kekayaan kerajaan Persia yang ditinggalkan oleh kaisar terakhirnya itu kemudian dibawa ke Madinah, ya. Kemudian orang ini datang nggak percaya, ambil setengah nggak percaya sambil ya dia kucek-kucek mata gitu. Benar ini rampasan dari Persia, iya. Lalu kata Umar bin Khattab, kamu pakai ini bajunya, ya, kamu pakai gelang-gelang emasnya, kamu pakai sepatu terompahnya, kamu pakai mahkota kekaisaran Persia, dipakainya. Baru dia ingat. Padahal Umar nggak tahu ini, nggak diberitahu oleh Rasulullah bahwa si fulan ini yang dipanggil, yang disuruh oleh Umar pakai pakaian itu, bahwa dia yang akan menggunakan itu persis sabda Nabi SAW ketika beliau hijrah, ya, ketika akan ditangkap oleh seorang itu. Subhanallah. Maka dialah berteriak, ya, sungguh benar sabda Rasulullah SAW. Dia menjanjikan aku ketika beliau hijrah, Nabi sedang terjepit tapi masih bisa menjanjikan kepada orang yang hendak membunuhnya bahwa engkau nanti akan menyaksikan umatku akan menaklukkan Persia dan harta kekayaan Kaisar Persia itu akan kamu pakai. Subhanallah. Dia dapat rampasan perang itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka singkat cerita, Nabi kemudian berhasil hijrah ke Madinah, ya, tentu dengan peristiwa yang sangat menegangkan, perjalanan yang luar biasa, melelahkan. Sampai di Madinah, beliau kemudian membangun peradaban baru, peradaban Islam di Madinah. Ya, yang pertama dibangunnya adalah masjid. Ini masjid Nabi sangat sederhana. Ya, cuma lebarnya 30 meter, panjangnya 35 meter, tingginya 2 meter. Ya, kira-kira luasnya masjid itu seperti Masjid Amal Bakti Pancasila. Ya, kecil, sederhana. Nah, itu nggak ada atapnya. Jangan dibayangkan seperti kita sekarang. Masjid, ya, ada granitnya, ada marmernya, ada temboknya cakep, ada AC-nya, ada kipasnya. Ya, enggak. Itu semua pasir, kerikil. Yang dikasih atap dari pelepah kurma itu hanya beberapa saf saja. Itulah tempat pengimaman Rasulullah SAW dan saf kedua, ketiga para sahabatnya. Ya, di samping ini kamar-kamar istri Nabi SAW. Ya, dari masjid yang sederhana ini melahirkan orang-orang hebat, sahabat-sahabat Nabi, murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak menjadi penguasa-penguasa dunia. Ya, jadi masjidnya sederhana. Bandingkan dengan kita zaman sekarang, masjidnya mewah-mewah, mahal-mahal biayanya, pembangunannya, ya, tapi yang sholat di situ, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu orang-orang kerdil saja yang sholat, bukan orang besar. Kalau Nabi masjidnya kecil, sederhana, tapi yang sholat di situ orang-orang besar. Besar apanya? Nyalinya, besar jiwanya, besar ilmunya, besar peradabannya, besar kontribusinya untuk umat, untuk Islam. Tapi sekarang yang sholat di masjid-masjid mewah itu, ya, baru sholat dikit aja rajin dibilang radikal. Ya, ya, baru sholat baru berapa tahun hijrah udah bilang radikal. Darinya nggak pernah sholat terus rajin sholat, baru lain lagi cerita sebutannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita harus menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban Islam. Kenapa? Karena di masjid ini itu akan menguatkan ikatan ukhuwah dan kecintaan terhadap sesama kaum muslimin.
Karena di masjid ini memancarkan spirit persamaan dan keadilan. Karena di masjid ini kita umat Islam belajar hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang mengikat kita sebagai umat Islam. Ya. Jadi tempat kita memupuk ukhuwah, persaudaraan, kecintaan di antara sama umat Nabi Muhammad SAW itu di masjid. Tidak ada bedanya orang dari suku mana saja, bangsa apapun, kulit warna apapun, bahasa apapun, kalau sudah kumpul duduk bersama di masjid, disitulah kita merasakan indahnya persaudaraan, ya, sesama umat Islam. Ya, kita nggak boleh beda-bedakan kelompok, mazhab, aliran, ormas. Kalau udah di masjid nyatu. Nggak boleh kita tanya, kamu mazhabnya apa? Mau sholat di sini. Aliran ente apa? Kenapa ente jidatnya hitam? Nggak usah ditanya. Kenapa celana lu cingkrang? Nggak usah ditanya, bos. Sholat mah sholat aja. Ya. Kecuali dia melaksanakan sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya, bawa batu. Bukan buat apa? Bukan pelontar jumroh, bukan. Sujud pakai batu. Nah, itu udah ngaco. Ya. Nah, itu diperingatkan. Kalau nggak mau diperingatkan, ya pelan-pelan diusir. Cuma jangan keras, ya. Tapi selama dia masih sholat sama gerakannya, bacaannya, ya, walaupun beda dikit-dikit, nggak apa-apa. Sholatlah di situ bersama-sama, berjamaah. Imamnya pakai kunut, ya Anda ikut kunut. Imamnya nggak pakai kunut, ya Anda nggak usah kunut. Gitu aja, nggak repot. Ya, jangan maksa-maksain. Imam nggak pakai kunut, ente kunut sendirian di belakang, nggak bisa. Ya. Imamnya kunut, Anda di belakang nggak pakai kunut, ikuti imam saja. Gampang sholat ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian disinilah di dalam masjid itu tersemai persaudaraan dan kecintaan sesama umat Rasulullah. Ada persamaan di dalam masjid, satu saf menghadap Allah, tidak ada perbedaan, ya, status sosial semua sama. Keadilan Islam dulu di masjid itu bahkan ditegakkan, ya, pidana pengadilan itu di masjid. Para qadhi itu, ya, memutuskan perkara itu di masjid, diumumkan di halayak ramai. Makanya dulu kerajaan-kerajaan Islam, apakah itu di Arab maupun di Nusantara sama, ya, mau di Afrika sama. Qadhinya memutuskan hukum di masjid, kemudian diumumkan di halaman masjid, lalu ditegakkan hukum. Siapa yang melanggar hukum sesuai dihukum sesuai dengan aturan Islam, itu dilaksanakan eksekusinya di depan masjid. Ya, itulah lambang simbol keadilan Islam. Di mana-mana sama. Ada masjid, ada alun-alun tempat berkumpul, ya. Ada keraton, ada pasar. Itulah landscape Islam yang Anda bisa saksikan di mana-mana. Ya, bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Kalimantan. Dulu kerajaan-kerajaan Islam itu seperti itu, landscape, landmark kotanya, ya. Itu simbol keadilan Islam, simbol kesejahteraan. Masjid dekat pasar, ya. Jadi jangan aneh. Supaya apa? Orang yang lagi berkegiatan, berekonomi di pasar, ingat sholat, ingat masjid. Kalau udah azan, tutup tokonya atau tinggalkan tokonya, orang nggak khawatir kayak di Mekah, Madinah, ya. Kalau di sini dagangan ditinggalin, takut dicuri orang, berangkasnya diambil sama orang. Nah, itu berarti kita ini belum sepenuhnya aman, belum melaksanakan Islam secara kafah, ya. Di masjid juga kita belajar, berkumpul, belajar hukum syariat. Kita ngaji di masjid, habis zuhur ngaji, habis subuh ada pengajian, ya. Jumatan itu adalah khutbah. Itu semua itu dalam rangka kita mempelajari hukum Allah, ya. Supaya kita punya visi yang sama tentang beragama ini, visi tentang Islam ini, akidahnya, syariatnya, ubudiyahnya, akhlaknya,
Semua itu ditanamkan di mana? Di masjid. Masya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua adalah pentingnya kita menegakkan persaudaraan Islam, karena Nabi membangun negara di Madinah itu dengan pondasi kedua, yaitu adanya persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan orang-orang tuan rumah Ansar yang tinggal di Madinah, merekalah penolong-penolong agama Allah, Ansar. Kunu ansari ilallah. Kunu ansar Allah, itu perintah Allah. Jadilah kalian semua penolong-penolong agama Allah. Ya, jangan jadi penolong setan. Ya, jangan jadi penolong iblis, jangan jadi penolong orang-orang yang memusuhi agama Allah. Jadilah ansarullah. Itu perintah Allah. Maka kaum Ansar, kaum Muhajirin dipersatukan, dipersaudarakan. Orang-orang Ansar yang tadinya berpecah belah, dua suku besar Aus dan Khazraj, juga dipersaudarakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah nggak ada lagi ikatan ta'assub fanatik, kesukuan dihilangkan oleh baginda Rasul, diganti dengan ikatan akidah. Loyalitas yang tadinya loyalitas kesukuan, loyalitas kekeluargaan, loyalitas kampung, itu sudah dihilangkan, menjadi ditegakkan dengan apa? Loyalitas kepada aturan Islam, ikatan iman dan Islam yang itu universal. Ya. Selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia mendirikan salat dan membayar zakat, itu kata Allah, fa ikhwanukum fiddin, itulah saudara-saudara kamu. Tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, tidak memandang warna kulit, itu semua saudara-saudara kamu. Wajib kalian lindungi hartanya, nyawanya, kehormatannya, darahnya. Itulah kehebatan ajaran Islam ini, ukhuwah Islamiyah. Jadi saling mendukung, saling menolong. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita belajar dari hijrah Nabi SAW ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita persiapkan, ya, dalam rangka kita hidup di akhir zaman ini, ya, kita hidup di akhir zaman ini harus menyiapkan semangat iman, hijrah dan jihad fi sabilillah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahim. Ya. Ini yang harus punya kita miliki. Semangat iman, ikatan iman harus nomor satu. Kemudian ada kerja keras untuk apa? Hijrah dari kemaksiatan kepada taat. Ya, dari kemusyrikan kepada tauhid. Dari jahiliyah kepada Islam. Ini harus kita hijrah. Ya, dan umat Islam ini harus senantiasa berhijrah di jalan Allah. Jadi bukan hijrah tempat, hijrah rumah, ya, pindah dari dari Tanabang ke Citayam, ya, enggak. Atau dari kota ke Bogor, Bojonggede sono, ya. Ya, bukan itu hijrah. Yang sesungguhnya adalah hijrah kita mental, hijrah mental, perilaku, sikap, pikiran kita harus sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kajian kita pada siang hari ini, ya, menyambut 1 Muharram yang sebentar lagi kita akan masuki tahun 1444 Hijriah. Kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ajaran Islam ini secara kafah, hijrah secara total, ya, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, hijrah kita kepada Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.